Halo sahabat-sahabat GKL dimanapun kalian berada. Oke sahabat, ini udah malam banget ya. Udah sekitar jam 12 malam, tapi saya nggak bisa tidur sahabat GKL. Nggak tahu kenapa. Ya udahlah, daripada saya gabut nggak ngapa-ngapain, namanya juga konten kreator. Ya oke lah, saya ngonten lah, bikin video sharing-sharing ya, tentunya tentang ikan koi. Mungkin sekarang saya sharing tentang apa ya? Oh ya, di sini tentang kolam ikan koi. Kan kemarin banyak yang nanya ya, kalau kolamnya Gresik Koi Lover ini kecil, isinya banyak. Oke, di sini saya sharing-sharing sahabat GKL dan mengajak untuk para sahabat GKL yang baru belajar, baru memelihara ikan koi, atau masih membuat kolam, atau masih merancang kepingin punya ikan koi, masih merancang kolamnya. Oke, di sini saya mengasih semangat untuk sahabat koi lover yang baru-baru, yang ingin atau yang baru pemula. Saya memberikan semangat, yuk rawat ikan koi. Karena kenapa? Merawat ikan koi itu tidak harus memiliki lahan yang besar, tidak harus memiliki kolam yang besar. Kolam kecil pun bisa untuk melihara ikan koi. Jadi jangan banyak alasan sahabat GKL. Om, di rumah saya nggak ada lahan. Om, di rumah saya nggak cukup bikin kolam yang besar. Itu nggak perlu alasan. Karena kenapa? Melihara ikan koi di lahan yang sempit pun, di kolam yang kecil pun bisa melihara ikan koi. Contohnya siapa? Ini Gresik Koi Lover tentunya. Kolamnya kecil, hanya 2 meter kali 80, dalam cuma 85 cm, isinya 15 ekor ikan juara yang pernah ikut show dan alhamdulillah meraih juara semua. Tuh kan. Jadi nggak perlu kolam yang besar itu sahabat GKL. Dan kata-kata malam ini, ikan koi tidak harus dimiliki sama yang kaya. Asik. Jadi ikan koi itu bisa dimiliki orang yang sangat sederhana seperti saya, yang nggak perlu kaya-kaya banget lah, bisa punya ikan koi sahabat GKL. Bisa kita nikmatin keindahannya seperti Gresik Koi Lover. Jadi yuk semangat untuk para pemula yang baru belajar ikan koi dan ingin sharing-sharing ke Gresik Koi Lover, langsung aja tonton terus channel GKL. Dan juga ini WA di nomor ini, saya sangat fast respon lah, sangat cepat untuk merespon orang-orang yang masih pemula, masih bertanya-tanya saat merawat ikan koi itu gimana caranya. Langsung aja WA nomor di bawah. Nah, oke sahabat GKL, karena kenapa? Setiap orang, saya yakin sahabat GKL, mempunyai feeling atau mempunyai apa ya, istilahnya itu kira-kira lah. Nggak mungkin lah orang itu nggak punya feeling, itu nggak mungkin. Masa membeli ikan koi sebanyak-banyaknya dimasukin dalam satu kolam, ikannya nggak bisa gerak, kan nggak mungkin lah ya. Orang itu pasti punya feeling. Jadi makanya saya nggak pernah bilang, kan saya dikirimin ya video-video sama para koi lover di Indonesia, itu dikirimin, Om absen kolam. Saya nggak pernah mengeluarkan kata-kata, Om itu ikannya kebanyakan, Om populasinya harus dikurangin. Saya anti dengan kata-kata itu. Kenapa? Karena kesatu bisa membuat orang tersebut itu akhirnya minder. Kedua, akhirnya tidak semangat untuk merawat ikan koi. Ketiga, jadi kayak menghina kalau kolamnya itu terlalu kecil. Jadi saya anti selalu ngomong kolam kekecilan, ikan terlalu banyak, enggak. Karena kenapa? Saya anggap setiap manusia, setiap orang itu mempunyai feeling atau mempunyai kira-kira lah istilahnya. Masa ya kolam kecil diisiin koi yang banyak 100 ekor sampai koinya nggak bisa renang, kan nggak mungkin kan ya. Setiap orang kan punya feelingnya sendiri-sendiri. Jadi nggak afdol lah kalau saya mengkritik kolam gini, kolam gitu, ikan terlalu banyak, nggak baik. Itu sama aja kita merendahkan orang tersebut sebagai saya. Nah, seperti kolamnya Gresik Koi Lover ya, kecil, isinya banyak, tapi alhamdulillah ikannya sehat dan juara-juara. Karena kenapa? Melihara ikan koi itu dilihat dulu dari tujuannya. Tujuan pertama ini apa? Karena banyak sekali tujuannya sebagai GKL dalam dunia perkoian, dalam membuat kolam di dunia perkoian. Kenapa? Tujuan pertama itu ada yang untuk pembesaran. Jadi kolamnya itu memang harus besar,
ikannya nggak terlalu banyak. Nah, itu tujuannya untuk pembesaran. Yang kedua, ada yang namanya kolam keeping. Jadi kolam keeping itu nggak harus besar, kecil, tapi ikannya itu ikan tertentu yang dimasukkan. Wah, ada iklan, ada bunyi lonceng, teng teng, menandakan sekarang jam 12 malam. Nah, tadi yang keberapa? Kedua ya, keeping. Kolam keeping itu nggak harus besar, sedang, tapi ikannya yang dipilih itu yang tertentu, yang dimana itu tujuannya untuk ikut show. Itu namanya kolam keeping. Jadi kolam kecil itu kita biar bisa menyeleksi ikannya itu tiap hari, biar bisa, bukan menyeleksi sih, salah saya, maaf. Biar kita tuh bisa memantau ikannya ini setiap hari itu gimana perkembangannya, semakin jos warnanya, badannya semakin bulky atau gimana. Itu kolam keeping namanya seperti saya. Jadi nggak perlu besar. Dan yang ketiga, kolam yang hanya sekedar untuk pure memelihara ikan koi aja. Jadi membeli ikan koi dari manapun kita pelihara, kita hanya melihat keindahannya aja, kita hanya sensasi memberi makan. Itu namanya kolam pure penghobi ikan koi yang biasa-biasa. Jadi ada 3 tujuannya sahabat GKL. Jadi kalau sahabat GKL bilang, Om itu kolamnya kekecilan, nggak baik untuk pembesaran, ya sahabat GKL salah. Namanya juga tujuannya orang tersebut nggak untuk pembesaran. Nah gitu sahabat GKL. Jadi dilihat dulu tujuannya orang tersebut membuat kolam ikan koi. Jadi jangan asal menjas kolamnya kekecilan, ikannya terlalu banyak, jangan ya. Jadi itu nanti membuat akhirnya orang itu berpikir kalau melihara ikan koi itu harus mempunyai lahan yang besar, kolam yang besar gitu. Jangan sahabat GKL ya. Kita harus saling support, saling ngasih semangat. Kalau ayo pelihara ikan koi bersama-sama, sharing bersama-sama, itu yang lebih bagus sahabat GKL. Jadi itu ya tujuannya, ada untuk pembesaran, untuk keeping, dan juga sekedar memelihara ikan koi. Jadi pertanyaannya yang tadi kolam Gresik Koi Lover ini kekecilan. Nah ini kolam ini tujuannya itu untuk keeping sahabat GKL. Jadi memang kecil, ikannya banyak, tapi ya sahabat GKL lihatlah, ikannya masih bisa gerak ke sana, bisa gerak ke sini. Berarti kan masih cukup lah istilahnya ya, nggak banyak-banyak sekali. Karena kan hostnya GKL juga punya feeling. Nah ini buat keeping. Kenapa tujuannya? Jadi GKL tiap hari melihat, oh perkembangannya ikan gurumu ini gimana. Tiap hari semakin bagus skinnya, warna putihnya semakin jos, polanya makin padat. Nah sankinnya gimana? Dari warna oranye menjadi warna merah. Tanconya bagaimana? Apakah ada yang bocor? Nah ini fungsinya kolam kecil seperti ini sahabat GKL. Kita bisa memantau dengan mudah. Bayangin kalau sahabat GKL kolamnya itu besar, ikannya lumayan banyak, apakah sahabat GKL bisa memantaunya? Kan susah ya, ikannya ke sana ke sini. Kecuali kolam besar ikannya cuma 3 ekor ya pasti bisa. Kalau ini kan mudah, tinggal dilihat, oh ini perkembangannya seperti ini. Oh ini nggak ada perkembangan, dijual. Nah, kan gitu sahabat GKL. Jadi memang GKL membuat kolam kecil ini karena hanya untuk keeping. Tujuannya untuk di show. Tidak untuk jualan, tidak untuk hanya memelihara, enggak sahabat GKL. Tapi kalau misalnya ikannya udah terlalu besar, over, nggak cukup, pasti sama GKL dijual dengan kualitas yang ada. Begitu sahabat GKL ya. Semoga menjawab pertanyaan netizennya Gresik Koi Lover yang selalu bilang kolamnya GKL terlalu kecil, isinya terlalu banyak, terlalu padat. Berarti Anda menghina saya kalau saya tidak mempunyai feeling. Ya enggak sahabat GKL. Saya juga tahu, oh ini terlalu banyak, oh ini udah besar, waktunya keluar, waktunya dijual. Saya juga paham. Saya juga kan pencinta ikan koi ya. Namanya juga Gresik Koi Lover, pencinta ikan koi. Masa saya menyiksa ikan koi di kolam sempit-sempit kan nggak mungkin kan ya. Kalau saya menyiksa ikan koi ya pensiun aja dari dunia YouTube ikan koi ya, nggak gitu kan sahabat GKL. Oke sahabat GKL, segitu aja sharing-sharingnya. Saya coba usahain untuk tidur, susah banget tidur, mohon maaf kalau mata saya merah atau acak-acakan.
karena capek sahabat GKL ya, tahu sendirilah sekarang kan long weekend, libur panjang. Baru aja tadi pagi dari Blitar ngambil ikan baru Gresik Lover yaitu kujaku. Nah, kita rawat, siapa tahu bisa bagus, bisa masuk show kan, mantap. Oke, seperti itu sharing-sharingnya. Oke sahabat GKL, terima kasih. GKL Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.